mereka juga harus mengingat. Ya, kalau tidak sanggup diingat, ya minimal bawa kartu nama dari hotel di tempat kita menginap. Biasanya pihak hotel itu sudah menyediakan atau kartu nama hotelnya, sehingga kalau nanti kita tersesat, kita bisa menunjukkan atau kartu hotel itu kepada orang yang kita anggap bisa menunjukkan kita kepada alamat hotel di tempat kita menginap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abu Sirat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan hari ini saya mau membagikan salah satu pengalaman yang acap sekali terjadi kepada jamaah haji maupun umroh. Pernah suatu kali waktu terjadi jamaah umroh setibanya kita di kota Madinah di dini hari menjelang subuh, jamaah langsung kemudian check-in ke dalam hotel. Tiba-tiba saja ada seorang jamaah kita yang buru-buru ingin segera menunaikan sholat tahajud dan witirnya di Masjid Nabawi. Sehingga dengan sangat semangat, jamaah ini langsung meninggalkan hotel tanpa tanya A, B, C, D kepada saya sebagai pembimbing dan pembawa jamaah, ataupun tidak juga menanyakan hal yang sama kepada jamaah-jamaah yang lain dan juga kepada petugas hotel. Jadi jamaah ini langsung keluar dari hotel, pergi menuju ke Masjid Nabawi, tanpa bawa handphone pula, tanpa bawa identitas apapun. Tiba-tiba selepas sholat subuh, beliau tidak lagi tahu pulang atau tidak lagi tahu jalan pulang menuju ke hotel. Ya, tersesat. Kenapa? Karena beliau tadi, waktu pulang, waktu pergi, beliau tidak ingat pintu masuk ke Masjid Nabawinya berapa, pagar masuk ke Masjid Nabawinya pagar nomor berapa, apa nama hotel beliau, dan juga tidak membawa identitas diri maupun alat komunikasi seperti handphone. Jadi hal-hal seperti ini bisa diatasi, bisa kita mitigasi dengan kewaspadaan dari jamaah itu sendiri. Padahal hal-hal seperti ini sudah kita sampaikan di dalam manasik haji maupun umrah. Jadi jamaah pada saat tiba pertama sekali di kota Madinah ataupun di kota Mekah, wajib hukumnya selalu membawa identitas diri mereka kemanapun mereka pergi. Yang kedua, mereka juga harus mengingat. Ya, kalau tidak sanggup diingat, ya minimal bawa kartu nama dari hotel di tempat kita menginap. Biasanya pihak hotel itu sudah menyediakan atau kartu nama hotelnya, sehingga kalau nanti kita tersesat, kita bisa menunjukkan atau kartu hotel itu kepada orang yang kita anggap bisa menunjukkan kita kepada alamat hotel di tempat kita menginap. Langkah yang berikutnya, yang ketiga, selalu handphone, alat komunikasi itu harus bersama dengan kita. Apalagi sebelum berangkat biasanya Travel Abu Sirat selalu menganjurkan kepada jamaah haji maupun umrah agar mengaktifkan paket haji dan umrohnya. Sehingga pada saat mereka tiba di tanah suci Mekah maupun Madinah, handphone mereka langsung bisa dipakai untuk berkomunikasi dengan sesama. Sehingga ketika ada jamaah haji ataupun umrah yang nyasar ataupun kesesat, dia bisa langsung menghubungi saudaranya, familinya, ataupun juga kita dari pihak pembimbing ibadah. Tahap yang berikutnya yang juga tidak kalah penting, jamaah haji ada baiknya ataupun juga dengan jamaah umrah saat pergi pertama sekali ke Masjid Nabawi atau ke Masjidil Haram, itu dia harus menandai nomor pintu masuk yang sama dengan pintu keluarnya. Karena mengingat luasnya area dari Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram, beda pintu masuk dengan pintu keluar, itu selisihnya bukan lagi kampung, tetapi sudah kecamatan. Saya kasih contoh, seandainya kita ke Masjidil Haram, masuk dari pintu 78,
atau yang lebih kenal dengan disebut dengan Babul Malik Fahd. Tetapi kemudian kita keluarnya di pintu 20 itu sudah beda kecamatan. Pintu 20 itu di daerah Hafair, sedangkan pintu 78 itu menuju ke arah Ajiat, dua kecamatan yang berbeda di kota Mekah Al-Mukarramah. Maka ada baiknya jamaah harus teliti dan selalu mawas diri saat tiba pertama sekali di Masjid Nabawi ataupun di Masjidil Haram. Mereka harus benar-benar mengingat pintu masuk dengan pintu keluarnya dipastikan harus sama. Ini untuk memudahkan kita, membantu kita agar tidak mudah tersesat saat kita berada di Masjid Nabawi ataupun juga di Masjidil Haram, sehingga dengan mudah kita bisa menemukan kembali hotel tempat pemondokan kita. Ada sebagian jamaah mengeluh, Ustaz, kan saya sudah tua, tidak lagi kuat ingatan, bagaimana cara mengantisipasinya? Cara yang paling mudah, kita bisa menulis, mencatatnya ya dengan kertas. Kita tulis misalnya nomor pintu masuknya 78 di Masjid Nabawi di Masjidil Haram, atau pintu nomor 290 di Masjid Nabawi kita catat. Atau lebih yang simpel lagi, kita menggunakan handphone. Tinggal kita foto nomor gerbangnya, nanti pada saat kita pulang kita kembali mencari nomor gerbang yang sama dengan gerbang kita masuk. Itu cara yang paling mudah dan efektif untuk mengantisipasi kesasar ataupun tersesat saat kita melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umroh di dua tanah suci Mekah dan Madinah. Semoga kiat dan trik ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.